Baiklah pemirsa channel Rahmatan Lil Alamin yang selalu menyajikan ledekan dan satire kehidupan agar hidup lebih hidup dan bahagia, membuka pikiran dan hati kita agar kita selalu jujur dalam mengisi kehidupan, saling membantu dan toleran agar kita tidak ditertawai orang lain karena kebodohan kita. Orang cerdik adalah bagaimana bisa membuat orang senyum dan tertawa bebas karena aksi kita tanpa tekanan siapapun. Merdeka. Berikut cerita lucu dan konyol tentang Abu Nawas dan gotong royong yang dikerjakan sendiri. Tentu judulnya pun kontradiksi. Marilah kita ikuti kisahnya. Abu Nawas dan gotong royong yang dikerjakan sendiri. Suatu pagi di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid mengumumkan program besar kerajaan. Gotong royong akbar, pembersihan kota, semua rakyat diwajibkan ikut, dari pedagang sampai pejabat. Bahkan nama Abu Nawas disebut khusus. Kemudian, Raja berkata, "Abu Nawas," seru Raja, "kau harus jadi contoh gotong royong bagi rakyat." Abu Nawas mengangguk dengan wajah serius. "Siap, Paduka, saya akan bergotong royong dengan sepenuh jiwa," katanya sambil tersenyum aneh. Gotong royong dimulai. Hari gotong royong pun tiba. Semua warga keluar rumah membawa sapu, ember, dan alat kebersihan. Tapi satu hal aneh terjadi. Abu Nawas datang sendirian. Ia membawa sapu di tangan kanan, ember di tangan kiri, karung di punggung, dan tambang melilit pinggangnya sendiri. Orang-orang pada bingung. Kemudian ada suara, "Abu Nawas, mana kelompokmu?" tanya tetangga. Abu Nawas menjawab santai, "Aku ini kelompok lengkap, ketua, sekretaris, bendahara, sekaligus konsumsi, kerja sendiri, ala gotong royong." Abu Nawas mulai bekerja dengan sangat ribut. Ia menyapu sambil bernyanyi keras, lalu berhenti sendiri untuk bertepuk tangan. "Bagus sekali kerjamu, Abu Nawas," katanya pada dirinya sendiri. Lalu ia berteriak, "Terima kasih atas bantuannya, Abu Nawas." Orang-orang mulai berkerumun, bingung antara kasihan dan geli. Tak lama kemudian, Abu Nawas mengikat sapu ke ember, lalu menyeretnya sambil berkata, "Kita harus kerjasama. Ayo, tim Abu Nawas. Semangat!" Harun al-Rasyid mendengar keributan dan datang untuk meninjau. Ia terkejut melihat Abu Nawas bekerja sendirian sambil memberi aba-aba seperti pemimpin pasukan. "Abu Nawas," tanya Raja, "di mana gotong royongnya? Kau bekerja sendiri." Abu Nawas berhenti dan membungkuk hormat. "Paduka," katanya, "gotong royong itu bukan soal banyak orang, tapi semangat bekerja bersama." Raja mengernyit. "Lalu bersama siapa kau bekerja?" Abu Nawas menjawab, "Bersama niat baik, Paduka." Sayangnya, niat baik datang sendiri hari ini. Penjelasan konyol tapi kena. Abu Nawas melanjutkan, "Rakyat menunggu perintah, pejabat menunggu laporan, dan laporan menunggu tanda tangan. Kalau semua menunggu, gotong royong tak pernah mulai. Jadi, saya mulai sendiri." Semua orang terdiam. Raja menatap Abu Nawas dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baiklah," kata Raja, "mulai sekarang, gotong royong bukan hanya kewajiban, tapi tindakan." Dan Abu Nawas, kau resmi jadi contoh paling aneh di kerajaan. Akhir yang bahagia. Rakyat yang awalnya malu, akhirnya ikut membantu. Dan jalanan pun bersih. Abu Nawas duduk santai sambil minum air. Seseorang bertanya, "Abu Nawas, capek kerja sendirian?" Ia tersenyum lebar. "Capek itu wajar. Yang aneh itu gotong royong." Tapi tak ada yang bergerak. Sejak hari itu, rakyat Baghdad belajar bahwa jika semua menunggu, pekerjaan tak akan selesai. Namun, jika satu orang mulai, yang lain akan mengikuti. Abu Nawas tetap dikenal sebagai satu-satunya orang yang bisa bergotong royong sendirian, namun tetap ramai. Demikian, pemirsa, cerita tentang kecerdasan dan kekonyolan Abu Nawas selalu menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.